Iya, iya maaf tadi masih mute ya ternyata. Baik, siang hari ini kita akan membahas topik program penanggulangan anemia yang kebetulan tadi memang Ibu baru saja selesai rapat membahas program penanggulangan anemia di Indonesia dengan dari Pak Budirjen, Pak Wamen dan Budirjen Kesmas serta beberapa perguruan tinggi yang nanti program anemia di Indonesia ini akan beralih ya, intervensinya itu bukan lagi menggunakan tablet tambah darah tetapi menggunakan multiple micronutrient supplement. Nah, nanti Ibu akan cerita ya, kita masuk ke ranah program nih ya. Baik, slide berikutnya ya. Next slide. Oh, ini kan Ibu sudah kirimnya kan PDF kan ya. PDF biasanya lebih lebih ringan. Iya. Nah, ini saya kira Ibu nggak perlu menjelaskan secara panjang lebar apa itu anemia ya, karena nanti yang eh, tentang anemia itu, bentar, ngajar, ngajar dulu ya. Ada apa? Bentar nih, ada aku nanti, bentar ya. Ya, baik. Tapi nunggu sebentar, baru adzan ya. Kita tunggu adzan selesai baru kita mulai.
Oke, baik. Kita mulai kembali. Ya, saya off kamera saja. Ya. Ya, anemia, Anda tentu sudah tahu apa itu anemia ya. Anemia adalah kondisi rendahnya kadar hemoglobin darah ya, karena kegagalan tubuh dalam memproduksi sel darah merah atau gagal memproduksi hemoglobin. Nah, sekarang kapan seseorang itu dikatakan anemia? Nah, ini tentu berbeda-beda berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Untuk anak-anak balita ya, menggunakan cutoff point-nya itu 11 gram per desiliter, kurang dari itu berarti anemia. Ya, kemudian anak usia 6 sampai 14 tahun itu 12, ya, termasuk juga pada wanita ya, dewasa, remaja itu menggunakan cutoff point-nya 12. Artinya anemia jika kadar itu kurang dari 12 gram per desiliter. Sedangkan pada laki-laki cutoff point-nya lebih tinggi. Nah, ini kenapa kok lebih tinggi? Tentu kalian mesti ingat kembali materi dalam dasar ilmu gizi atau metabolisme. Laki-laki itu kan bisa menggunakan spool iron di dalam tubuhnya atau simpanan yang zat besi yang ada di dalam tubuhnya itu ketika sel darah merah itu waktunya pecah. Nah, ini kan kalian, ini karena mata kuliah sudah program, kalian untuk mata pengertian dasarnya kalian harus ingat kembali ya, bahwa sel darah merah di dalam tubuh itu memiliki masa ini ya, usia ya. Ada waktunya pecah, yaitu ketika berusia 90 sampai dengan 120 hari. Nah, ketika itu pecah, nah itu tentu otomatis zat besi yang berada di dalam sel darah merah itu akan kembali beredar kan di dalam darah ya, masuk kembali ke poolnya. Poolnya di mana? Ya di sumsum tulang, karena pembentukan sel darah merah itu ada terjadi di sumsum tulang. Nah, kalau laki-laki itu cukup menggunakan dari pecahan-pecahan itu sudah memenuhi 95%, ya 95% kebutuhan zat besi dari laki-laki itu bisa dipenuhi dari itu, dari pecahnya sel darah merah itu, jadi daur ulangnya, turnovernya itu sudah bisa. Sementara kalau wanita nggak bisa, karena dia akan banyak yang keluar secara reguler. Oleh karena itu, kenapa cutoff point itu berbeda-beda? Ini derajat keparahan anemia ya. Kalau anemia berat itu kurang dari 7 gram per desiliter, sedang ya, ringan. Nah, sebagian besar anemia di Indonesia memang ya sekitar itu sedang sampai ringan ya, ringan sampai sedang. Kasus yang berat ya, itu mungkin lebih sedikit. Tetapi tentu berbagai macam derajat keparahan anemia itu tentu penanganannya beda-beda kan. Kalau dari mild and moderate anemia itu bisa melalui program, sedangkan kalau sudah severe anemia tentu itu harus ada treatment khusus ya, menggunakan dosis yang berbeda dari ironnya. Lanjut berikutnya. Ini adalah data nasional ya yang terakhir ya. Kita tuh sekarang sedang menunggu hasil SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia. Sampai sekarang belum dirilis ya, nunggu ini masih kondisi politik yang seperti ini itu akhirnya ditunda-tunda. Kenapa? Hasil SKI-nya itu masih ditunda ya, karena ada data-data ataupun masalah yang itu menjadi isu ya politik ya, sehingga itu ditunda saja. Nanti kalau udah selesai rame-ramenya
Ini mungkin baru dirilis ya. Apa itu data stunting, data anemia, dan kita belum tahu ini. Nah, ini adalah hasil survei terakhir ya 2000, survei nasional ya 2018. Kalau yang terakhir ya ini 2023 ini mestinya kita tunggu. Nah, kita lihat bahwa tren anemia, prevalensi anemia pada ibu hamil itu justru meningkat. Kalau Riskesdas 2013 itu sebesar 37,1, Riskesdas 2018 itu naik menjadi 48,9, mostly separuh ya. Satu di antara dua ibu hamil itu anemia, artinya ya, ini kan parah sekali ya, tinggi. Nah, di masyarakat kalau prevalensi anemia itu lebih dari 20%, anemia more than 20%, that is public health problem. Ya, karena itu sebagai public health problem itu jika anemia lebih dari 20%. Nah, kita mencapai berapa? 48%. Ya. Kalau di masyarakat itu lebih dari 40%. Ya, kalau tadi masalah lebih dari 20% ya itu public health problem. Nah, kalau lebih dari 40%, maka itu severe public health problem. Itu kondisi yang parah nih anemia di Indonesia gitu. Nah, kemudian kalau dilihat anemia ibu hamil menurut umur, Anda lihat bahwa dari prevalensi anemia tersebut sebagian besar itu adalah anemia terjadi pada usia muda. Lihat ini ada berapa tuh? 84. Jadi artinya ibu hamil yang berusia muda ya, antara 15 sampai 24 tahun ya, itu yang menyumbang anemia paling besar 84%, ya 44,6% itu. Kemudian yang usia 35 sampai 40 sampai 44 tahun ya. 25 sampai 34 tahun tuh 37, sekian persen. Makanya kenapa ini kan kita juga mengedukasi masyarakat supaya tidak melakukan pernikahan usia anak nih, usia dini ya. Pernikahan dini itu dicegah itu kenapa? Nah, ini salah satu faktor anemia itu terjadi pada mereka yang hamil yang ketika masih usia muda nih, 15 tahun. Ada enggak yang hamil 15 tahun? Ada. Karena mereka yang kehamilan karena terpaksa itu ya. Kemudian pernikahan anak ya, masih banyak di Indonesia. Di Jawa Timur itu ada daerah-daerah tapal kuda tuh pernikahan anak ya, kadang di Surabaya aja juga ada etnis tertentu. Lanjut slide berikutnya. Nah, program pada ibu hamil itu untuk anemia itu kan pemberian tablet tambah darah, tetapi juga harus disertai dengan konsumsi energi protein yang cukup. Maka program PMT itu juga tetap penting ya diberikan kepada ibu hamil. Nah, saat ini pemerintah kita, Kementerian Kesehatan itu sedang ya saat ini sudah mulai tahun yang lalu ya melepaskan program atau melaksanakan program PMT berbasis bahan pangan lokal. Ya. Nah, PMT berbasis pangan lokal itu sudah mulai tahun ini lebih banyak lagi kabupaten kota yang mendapatkan. Nah, tetapi kalau dievaluasi ini ya, proporsi PMT yang diperoleh ibu hamil dari data survei nasional ternyata baru 25% tuh yang ibu hamil yang mendapatkan PMT. Ya. Dari mereka yang mendapatkan program tuh ya,
ibu hamil mendapatkan PMT kan cuma 25%. Dari yang 25% itu PMT dari program, artinya PMT dari program itu adalah PMT yang diberikan oleh pemerintah. Ya, ya memang 89 ya, memang sebagian besar adalah PMT dari pemerintah. Nah, ada yang 10% ini berarti dari yang lain. Lanjut. Ini adalah gambaran cakupan tablet tambah darah dari survei nasional. Kita memang ada problem ya, problem dengan program penanggulangan anemia di Indonesia itu terkait dengan tablet tambah darah. Ada sasaran dari tablet tambah darah itu selain ibu hamil juga remaja putri. Ya. Kalau kita lihat sasaran remaja putri, mereka yang mendapatkan tablet tambah darah itu 76,2%, artinya cakupan ya, cakupan TTD pada remaja putri hasil Riskesdas itu 76,2%. Kemudian di mana mereka mendapatkan? Di sekolah melalui apa namanya program di sekolah TTD pada remaja. Artinya masih ada remaja usia remaja yang tidak mendapatkan TTD. Kenapa? Nah, karena cakupan TTD itu, cakupan distribusi itu baru lewat sekolah, jalur distribusinya. Sementara untuk yang remaja-remaja yang tidak sekolah, misalkan dia usia berapa itu, dia tidak sekolah, ya, itu yang nggak dapat. Kemudian dari yang dikonsumsi pada remaja putri itu, mereka yang mengkonsumsi lebih dari 52 butir. Nah, 52 butir itu maksudnya apa? Kan dosis untuk TTD untuk remaja putri itu 1 kali seminggu. Kalau 1 kali seminggu, makanya dalam waktu 1 tahun itu berapa minggu? Ya, 52 itu ya, 52 minggu. Maka kalau itu dikatakan TTD untuk remaja putri itu dia patuh mengkonsumsi, maka dia mengkonsumsi sejumlah 52 butir selama 1 tahun. Itu artinya setiap minggu itu 1. Pada prakteknya nih, di kendala-kendala program nanti ya kita masuk di kendala program ketika pada praktek program itu TTD itu belum tentu diberikan setiap saat itu, sepanjang tahun itu. Sudah diberikan gitu, kemudian lama tidak di stok lagi, seperti itu. Kadang-kadang itu dari hasil-hasil penelusuran pustaka ya, penelusuran referensi, penelusuran pustaka yang Bu Mami lakukan ya. Kan tahun 2021 yang lalu Ibu itu kan melakukan studi systematic review dan meta-analisis untuk melihat bagaimana program TTD di Indonesia itu dilaksanakan. Ya, itu memang saya itu diminta oleh Sekretariat Wakil Presiden ya tahun 2021 Setwapres untuk lihat itu. Nah, ini hasilnya sudah kita laporkan. Nah, memang program TTD itu menjadi program yang tidak cost efektif. Complian itu kepatuhan ya, kepatuhannya rendah. Karena ini nanti problem-problem terkait program tuh nanti banyak kita bahas sesudah ini ya. Kita ini baru menunjukkan evidence ya. Nah, kita lihat kalau data ya, data dari Riskesdas itu yang patuh remaja putri itu yang patuh mengkonsumsi 52 butir itu ternyata cuma berapa persen tuh, 1,4%. Kan kecil sekali ya. Kenapa? Nah, karena memang stoknya. Ini dari beberapa penelitian kemudian puskesmas itu mendropping ke sekolah gitu ya. Dropping di sekolah ya sekali itu aja gitu.
selama setahun. Kemudian setelah itu tidak dimonitoring juga. Itu yang banyak, yang beberapa penelitian yang kita lihat. Kemudian bagaimana kalau yang TTD pada ibu hamil? Nah, kalau TTD pada ibu hamil secara program itu relatif lebih mapan, ya. Kenapa? Karena sudah ada jalur distribusi melalui antenatal care, itu sudah bagus. Tetapi meskipun kita sudah punya program yang established, yang mapan, ya, cakupan tablet tambah darahnya sendiri ternyata berapa nih? Ya tetap 73 ibu hamil yang mendapat TTD. Itu artinya kan cakupan. Cakupan TTD itu cuma 73%. Nah, mungkin ya 73% ini ada yang ibu hamil yang memeriksa ke dokter kan gitu. Kalau ini kan cakupan berdasarkan laporan puskesmas kan. Survei itu melihat dari sana TTD. Sementara kalau ibu hamil di perkotaan itu kan sudah menggunakan multiple multivitamin gitu yang komersial. Misalkan periksanya kan ke dokter. Jarang yang ibu hamil di perkotaan itu memeriksakan ke puskesmas. Sehingga kalau kalian itu nanti mau penelitian dengan sasaran ibu hamil, basisnya di puskesmas itu di Surabaya sedikit nanti. Ya, kalau mau ngambil populasinya di puskesmas. Kalau ibu hamil di Surabaya mungkin pemeriksaannya sudah di dokter kan, ya sana. Jadi mungkin lebih relevan kalau kalian mengambil itu di rumah sakit atau dokter kandungan, ya. Seperti itu kalau penelitian tentang ibu hamil di kota-kota besar. Nah, kalau di daerah, ya di pedesaan mungkin masih relevan, ya itu masih relevan itu menggunakan populasi ininya di bidan desa atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, bagaimana dengan tablet tambah darah pada ibu hamil? Udah cakupannya itu 73, ternyata yang mendapatkan berapa itu? Lebih dari 90 butir. Kenapa 90 butir? Ini kan selama 3 bulan nih. Karena tablet tambah darah itu diberikan dengan saset, ya, bentuknya saset, diberikan nih satu saset isi 30. Diberikan pada ibu hamil yang datang periksa ke Yankes. Nah, itu diberikan minimal, ya peraturan Kemenkes itu minimal 90 butir. Nah, yang menerima, ya, yang mendapat TTD minimal 90 butir itu ternyata hanya berapa tuh? 24. Sehingga kalau dilihat dari konsumsinya, apalagi kalau dilihat dari konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil, yang mengkonsumsi lebih dari 90 butir itu hanya 38,1%. Ya, nggak ada separuhnya. Jadi kalau dilihat kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah itu hanya 38,1%. Lanjut. Nah, kalau dilihat dari cakupannya, masing-masing laporan di dinas kesehatan itu bagus-bagus gitu. 80%, 85%, 90% itu cakupan. Cakupan itu artinya distribusi aja kan. Berapa ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah. Tapi kita belum melihat itu konsumsinya tadi. Nah, kalau dilihat konsumsi ya hanya 38% itu yang patuh mengkonsumsi. Nah, cakupan tablet FE itu tergantung kunjungan ibu hamil, ya, K1 sampai K4. Kalau sekarang ini kan K1 sampai K berapa tuh, K6, ya. Kunjungan ke-6. Lanjut. Dan cakupan FE atau cakupan tablet tambah darah sampai dengan kunjungan yang berikutnya itu semakin lama semakin turun. Nah,
kalau kita melihat masalah anemia di Indonesia itu ya paradigma lamanya itu kan kita melihat hanya dari aspek defisiensi zat besi, ya kan? Ya karena memang betul di negara-negara sedang berkembang anemia tuh most of anemia caused by iron deficiency disebabkan karena kekurangan zat besi. Nah, tentu kalian sebagai mahasiswa gizi itu harus kritis bahwa anemia is not about iron deficiency. Ya. Kenapa? Karena secara fisiologis, ya, kan gitu. Karena di dalam tubuh, bagaimana sih proses pembentukan HB? Ya, kalian harus buka kembali tuh catatannya metabolisme zat besi, kemudian apa namanya how to synthesize hemoglobin. Sintesis hemoglobin itu apa saja yang dibutuhkan. Ya. Jadi kita tidak hanya bicara soal iron deficiency. Jadi iron deficiency itu adalah salah satu penyebab dari anemia. Gitu. Nah, tapi kalau iron deficiency itu tandanya apa? Bukan HB. Kalau HB itu indikator untuk anemia, bukan indikator sebagai iron deficiency. Nah, ini yang kalian seringkali tertukar-tukar nih ya. Jadi HB it's not good indicator for iron deficiency, but but hemoglobin is indicator for anemia. Jadi anemia and iron deficiency is different condition. Gitu. Nah, kita lihat. Nah, kalau anemia kan memang penyebabnya banyak. Kalau kita lihat itu, memang most of anemia ya karena kekurangan asupan zat besi. Nah, tapi kan ada faktor inflamasi, faktor infeksi, itu juga menyebabkan anemia. Di WHO ada, kalau nanti ada ya, berikan di WHO itu masalah anemia selain asupan itu sudah dipertimbangkan adalah aspek inflamasi. Nah, kalau intervensi kita masih fokus pada defisiensi zat besi saja, tentu kita nggak bisa mengatasi masalah anemia secara keseluruhan. Nah, sedangkan defisiensi zat besi itu ditandai oleh adanya apa? Rendahnya kadar apa? Ferritin. Jadi iron deficiency itu indikatornya adalah ferritin, ya. Kadar ferritin di dalam serum. Lanjut. Nah, jadi kalau ini apa namanya, proporsi konsumsi zat besi dan jumlah hari konsumsi dia di Indonesia ini, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah zat besi namanya populasi yang mengkonsumsi zat besi itu memang ada banyaknya 89%. Gitu. Bahwa kita itu dalam makanan kita sehari-hari itu kita mengkonsumsi zat besi, baik itu dari hewani maupun nabati. Nah, permasalahannya adalah sebagian besar sumber zat besi kita itu adalah pangan nabati, di mana availability ya bioavailability-nya rendah, gitu. Sehingga tentu saja itu menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadi kekurangan zat besi yang kemudian bisa menjadi anemia. Jadi prosesnya di dalam tubuh kita itu kan defisiensi zat besi first. Terjadi pembongkaran ferritin, itu kan dulu mesti ingat kembali ke materi
metabolisme maupun materi dasar ilmu gizi, ya. Pembongkaran ferritin, sehingga kadar ferritin turun. Nah, itulah defisiensi zat besi. Sehingga di populasi atau di masyarakat, kejadian kekurangan zat besi itu jauh lebih besar dibandingkan kejadian anemia. Itu. Lanjut. Bahwa anemia itu tadi ya, kalau kita sebutkan tadi, anemia bukan hanya masalah kekurangan zat besi, because anemia is a problem with multi-cause, multi-factor cause. Lanjut. Nah, ini adalah rangkuman. Ya, Pewami bikin bagan-bagan itu kan hasil dari baca banyak jurnal, kemudian dikumpulkan lalu dibuatlah bagan-bagan ini. Jadi jangan dikira nih bagan ini hanya ngambil dari buku lalu ibu bikin begini, tidak. Ini ngumpulkan dari banyak jurnal lalu ibu susun sendiri, ya. Menjadi sebuah rangkuman ini bahwa anemia itu bisa kejadiannya itu penyebabnya itu dari banyak faktor. Cuman ini Ibu membagi menjadi dua, faktor gizi dan faktor non gizi. Faktor gizi, maka ada yang disebut sebagai anemia gizi atau nutritional anemia. Apa yang dimaksud dengan nutritional anemia? Adalah anemia yang disebabkan karena rendahnya HB yang disebabkan karena kekurangan asupan zat gizi. Ya. Jadi memang kekurangan zat besi. Sedangkan anemia gizi itu ada beberapa. Ada anemia defisiensi zat besi atau iron defisiensi anemia, kemudian anemia megaloblastik, atau anemia yang disebabkan karena kekurangan asam folat maupun vitamin B12, kemudian anemia perniciosa. Itu adalah 3 macam anemia yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi. Itu disebut sebagai nutritional anemia. Kemudian juga ternyata bukan hanya itu aja terjadi anemia itu. Kalau kita kekurangan vitamin maupun mineral lain, bisa menjadi satu faktor terjadi anemia. Nah, ini ada vitamin B kompleks. B kompleks itu apa? Vitamin ya, thiamin, riboflavin, niacin, ya, pyridoxine, cyanocobalamin. Itu adalah B kompleks yang dibutuhkan untuk apa? Sebagai koenzim dalam metabolisme membentuk energi. Apa kaitannya dengan anemia? Nah, kalau kalian ingat kembali, ya, metabolisme energi itu, menghasilkan energi itu ada proses siklus Krebs, ya, atau TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, itu menghasilkan metabolit yang disebut suksinil-CoA. Nah, suksinil-CoA itu nanti akan bereaksi, ya, temu dengan glisin yang nanti akan masuk ke dalam satu rangkaian, ya, step by step dalam reaksi biosintesis heme. Nah, dalam proses itu dibutuhkan beberapa beberapa vitamin dan mineral. Butuh piridoksal, fosfat atau piridoksin, ya. Piridoksin kan B6. B6 itu sebagai koenzim untuk mengaktifkan enzim dalam proses heme sintesis. Nanti lihat kembali catatan ataupun metabolisme, ya. Atau bisa lihat di video itu pelangi gizi, ya. Zat N, ya, kapan dibutuhkan? Vitamin A dibutuhkan untuk transferin, fungsi transferin. Cu itu untuk mobilitas atau membongkar simpanan, ya, supaya pada saat orang-orang
kita itu kekurangan asupan gizi dari makanan, ya, maka ada mekanisme di dalam tubuh kita itu secara otomatis tubuh kita akan mengeluarkan hormon kan ya, hormon eritropoietin ya. Ingat kembali itu. Tapi juga membongkar cadangan zat besi dalam ferritin ya. Membongkar cadangan zat besi itu yang kita sebut ferritin gitu. Nah, ketika dibongkar itulah butuh Cu itu sebagai komponen dari enzim seruloplasmin yang tugasnya itu nanti adalah mengoksidasi supaya zat besi itu dari simpanan itu bisa dikeluarkan. Seperti itu fungsinya. Sementara kalau yang dari non-faktor non-pangan itu bisa karena faktor genetik, itu talasemia, perdarahan, ya kalian tahu, infeksi parasit, gagal ginjal, itu yang bisa menghalangi proses eritropoiesis. Lanjut. Iya, luas masalah di Indonesia itu ibu hamil, ya ternyata ya kalau kita lihat, bahkan dari sejak tahun dulu, ya prevalensi anemia di Indonesia itu ya stabil-stabil aja. Sekitar 40-an%. Ya. Sekarang 48, ini sekian. Cuman yang sekarang realnya berapa itu kita belum tahu. Hasil 2018 itu kan yang 48,9%. Ini kan ada polanya. Pola prevalensi anemia di Indonesia itu paling tinggi itu pada bayi. Nah, jadi semakin pada wanita usia subur dia sudah mulai tinggi ya, antara yang menikah dan tidak menikah itu perbedaan prevalensinya. Kemudian ibu hamil makin tinggi pada ibu hamil, kemudian semakin tinggi lagi pada bayi, ya, pada balita. Lanjut. Ini polanya yang tadi Ibu ceritakan. Pola prevalensi anemia di Indonesia. Ya, kalau pada wanita usia subur yang belum menikah, pada kalian ya, sekitar 24%. Tapi pada kelompok wanita yang sudah menikah, jadi lebih tinggi nih. Kemudian pada ibu hamil, ya sekitar 40-an%. Terus pada balita, itu 50%. Artinya, balita itu prevalensi anemia yang tertinggi itu justru pada balita. Ya, tidak kita yang sangka kan. Loh, kenapa bukan pada ibu hamil? Karena apa? Karena ini bayi yang lahir dari ibu yang anemia, ya mereka anemia. Kalau yang persentase yang anemia, ya ibu hamil yang anemia itu adalah 48,9%, ya, atau mostly 50%, hampir 50%. Artinya nanti begitu dia melahirkan bayi, ya bayinya anemia dong. Jadi 50% bayi itu udah langsung anemia, ditambah bayi-bayi yang gagal ASI eksklusif kan gitu. Jadi makin besar lagi nih anemianya. Begitu. Lanjut. Ini pola pada balita. Kalau tadi secara keseluruhan 50% ya prevalensi pada balita. Kalau balita itu kan 0 sampai dengan 59 bulan. Nah, kalau itu di breakdown, ternyata tertinggi itu pada usia 6 sampai 11 bulan. Kenapa ini? Ini loh yang gagal pada MPASI. Jadi ketika MPASI itu di usia 6 bulan, ya, kan ASI eksklusif tuh. Kalau di mana itu sampai dengan 6 bulan pertama itu kan ASI eksklusif. Kalau itu gagal ASI eksklusif, dia akan cenderung anemia. Kan dikasih susu itu, susu sapi. Nah, minum susu sapi itu kalsiumnya tinggi, itu cenderung untuk mengikat FE-nya nggak terserap gitu, sehingga ini menjadi faktor risiko ya, minum susu itu untuk anemia ya, faktor risiko ya, not direct cause ya. Begitupun ketika dia setelah
MPASI setelah usia 6 bulan ini akan kembali akan mendapatkan MPASI. Kalau MPASI-nya itu nggak bagus kualitasnya, ya semakin ini lagi dong, parah. Nah, kalau MPASI-nya itu diberikan kerokan apa tuh pisang, ya itu di desa-desa kan, ulekan nasi, nah bagaimana itu? Nah, jadi semakin tinggi lagi. Nah, tapi dia akan tren menurun ketika bertambah usia. Karena nanti dia akan 1 tahun itu sudah mengenal makanan padat, ya, itu density-nya lebih tinggi ya, itu terus semakin turun. Lanjut. Nah, ini data Riskesdas 2007. Karena data yang terbaru, Riskesdas yang terbaru pun ya tidak ada data informasi tentang jenis-jenis anemia. Hanya ada di Riskesdas 2007 yang menunjukkan jenis-jenis anemianya. Makanya Ibu tetap gunakan itu untuk menggambarkan bahwa anemia di Indonesia itu sebagian besar adalah mikrositik hipokromik, artinya dia kekurangan Fe. Karena iron deficiency anemia itu juga disebut sebagai mikrositik hipokromik anemia. Mikrositik artinya selnya kecil. Hipokrom itu sel darahnya warna pucat. Gitu. Dan ada 10%, nah kalau yang normositik normokromik ini ya, normositik, jadi selnya biasa. Ini, tapi dia anemia, artinya AB-nya rendah, tapi sel darahnya biasa. Ini yang disebabkan karena inflamasi, ya, atau anemia kronik disease, anemia inflammation. Sedangkan yang makrositik ada berapa tuh? 10,3%. Itu karena makrositik anemia. Makrositik anemia itu disebabkan karena apa? Kekurangan asam folat. Gitu. Kekurangan asam folat. Jadi sementara kalau anemia 30% itu anemia yang lain ya itu bisa karena banyak hal ya, perdarahan apa ya macam. Tapi yang jadi catatan memang betul ternyata ada 10% ibu hamil itu yang anemia yang disebabkan karena kekurangan asam folat. Gitu. Pada anak-anak lebih besar lagi yang kekurangan asam folat itu ada kecil deh 1,5. Oke, lanjut. Nah, ini adalah derajat keparahan ya kan, classification of severity malnutrition in community by prevalence. Nah, ini kalau yang di atas kan untuk KAP ya, kurang energi protein. Nah, yang di bawah ini adalah untuk anemia. Classification of public health significance of anemia based on the prevalence of anemia. Nah, kalau suatu daerah tadi kan Ibu bilang, suatu daerah dikatakan sebagai daerah dengan public health problem. Itu ternyata bukan 20%, tapi 5% ya. Kalau 20% itu sudah moderate ya, moderate public health problem. Severe itu more than 40 ya, lebih dari 40%. Jadi kapan masalah anemia itu sebagai masalah public health? Yaitu ketika prevalensinya itu lebih dari 5%. Nah, Indonesia 48,9%, artinya severe anemia, ya kan gitu. Lebih dari 40%. Lanjut. Lalu permasalahannya apa sebenarnya ya anemia di Indonesia itu? Screening kasusnya. Mekanisme sekarang sudah ya, ini ya, mekanisme pemeriksaan hemoglobin secara rutin. Nah, itu kalau mereka nggak datang ke tempat layanan kesehatan, artinya tidak ke ke puskesmas, ya nggak diperiksa kan. Kalau yang datang ke dokter nggak diperiksa tuh, dokter swasta ya, ada misalkan ke apa dokter spesialis kandungan tuh SPOG ya, nggak diperiksa HB-nya,
diperiksa, langsung diperiksa kehamilannya aja, kemudian dikasih multivitamin kan itu, sama ya vitamin-vitamin lain ya yang diperlukan itu. Oke, terus apa lagi selain kasusnya selain itu? Karena tablet tambah darah program untuk anemia di Indonesia itu dilewatkannya kan jalur ANC program. Jadi tablet tambah darah itu hanya ada di puskesmas, kemudian di Pustu, Posyandu, kan gitu, di jalurnya pemerintah. Nah, sementara di swasta itu bukan TTD, tetapi mungkin sudah menggunakan ya itu bidan-bidan ya, itu bisa pakai TTD. Dokter itu ya multivitamin ya, tidak masalah sih sebenarnya. Yang penting itu ada mengandung Fe. Oke, lanjut. Apa programnya secara pemerintah ya untuk mengatasi masalah anemia di Indonesia? Di prinsipnya itu ada 4, yaitu suplementasi, lalu fortifikasi, lalu modifikasi menu, dan pengendalian penyakit parasit. Oke, next slide kita ulas suplementasi. Nah, suplementasi ini yang menjadi andalan di Indonesia kan menggunakan tablet tambah darah. Nah, kalau kita lihat sejarahnya dulu, tablet tambah darah di Indonesia itu menggunakan TTD ferrosulfat, ya, zat besinya dalam bentuk sulfat, ferrosulfat. Kenapa dipilih ferrosulfat? Karena bioavailability-nya tinggi, efisien, murah, gitu. Bentuknya tablet itu untuk ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri, sedangkan bayi dan balita itu menggunakan sirup, ya. Tapi sekarang itu masih ada enggak ya? Ya ada mungkin tapi jarang. Udah lanjut yang sirup itu. Ini dosis suplementasi menurut WHO lama. Ini yang lama. Ini Ibu akan menceritakan perkembangan ya, perkembangan program itu. Jadi mulai ini ditetapkan sudah lama nih, tahun 70-an ya, 70-an sampai dengan akhir 90-an ya, 90 berapa tuh? Akhir 90-an. Itu 92 kalau 90. Itu menggunakan ini, ferrosulfat dengan dosisnya untuk ibu hamil dan menyusui itu setiap hari minimal 90 butir ya, 90 hari. Kalau dosis pencegahan itu 1 kali 1 tablet, artinya satu tablet itu untuk 1 hari ya. Kalau dia pengobatan 3 kali, artinya pengobatan itu kalau anemia sudah anemia berat ya, itu 3 kali sehari. Kemudian pada bayi itu menggunakan sirup ya, ini dosisnya kalian bisa lihat sendiri, balita juga, anak sekolah dulu ada, sekarang itu pada remaja ya kan. Ada remaja putri aja. Remaja putri itu anjuran dari WHO itu 1 kali per minggu selama 16 minggu ditambah 10 hari selama menstruasi. Nah, pada remaja putri itu seperti itu. Nah, ketentuan seperti ini sebenarnya bagus ya, tapi secara program ini susah jalankan. Bagaimana tahu mau memberikan TTD pada siswi-siswi yang sedang menstruasi? Siapa yang menstruasi? Apa diberikan? Tanya dulu seperti itu. Kan enggak bisa ya, sulit. Ya. Jadi rekomendasi yang bagus, tetapi secara program itu sulit diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menggunakan pokoknya seminggu sekali sudah sepanjang tahun gitu. Dengan dosisnya dulu 200 mg ferrosulfat mengandung 60 mg Fe dan 0,25 mg atau 250 mikrogram asam folat. Itu formula lama. Nah, sekarang formula yang baru. Lanjut. Nah, ini formula berdasarkan Kementerian surat ya, Permenkes tentang tablet tambah darah ya, nomor 0303 ini tahun 2016. Bahwa tablet tambah darah untuk remaja putri itu melalui SMA, melalui UKKES, UKS
UKKS kan unitnya ibu. Lanjut, diberikan sepanjang tahun. Nih, tablet besi yang sekarang. Tablet besi yang sekarang mengandung 60 mg Fe dan 400 mikrogram asam folat. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau kandungan Fe-nya elemental iron-nya sama 60 mg, tetapi formulanya ini fumarat. Kalau yang lama itu adalah sulfat, ferrosulfat. Kalau yang sekarang ferrofumarat. Dan perbedaan pada dosis asam folat. Kalau yang lama 250 miligram, 200 ya, mikrogram, yang baru 400 mikrogram. Jadi lebih besar ya, asam folatnya. Lanjut. Problem terkait dengan program suplementasi Fe. Ya. Jadi ini adalah problemnya terkait dengan program. Ada beberapa masalah untuk ini. Jadi kalau dari aspek supply, logistik, pengadaan tablet tambah darah, ya, ada masalah penyimpanan. Kalau di level pusat masih ya mungkin bagus itu penyimpanannya memenuhi syarat, tapi begitu itu sudah didistribusikan ke puskesmas, nanti ada puskesmas yang nggak punya gudang khusus untuk obat, ya. Apalagi kalau nanti sudah didistribusikan ke sekolah, itu nggak ada tempat penyimpanan, lemari penyimpanan obat itu, ya, seperti itu. Itu bisa jadi masalah itu penyimpanan. Sementara kalau dari akses layanan, bahwa ibu hamil ya populasi yang defisiensi zat besi tadi ya, kalau ibu tadi cerita bahwa populasi yang defisiensi zat besi itu lebih besar daripada yang anemia, kan itu. Ibu hamil, total ibu hamil di Indonesia berapa sih yang datang memeriksakan ke tempat layanan kesehatan, ya. Nah, kalau sekarang sih mudah-mudahan semua ibu hamil kan sudah periksanya ke Yankes, bukan lagi ke dukun. Ya. Tahun-tahun dulu ya, tahun-tahun 80-an ya, itu masih aja ada ibu hamil yang periksanya ke dukun gitu. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang satu desa satu bidan sudah ada. Nah, kalau ibu hamil itu datang ke tempat layanan program baru masuk dalam cakupan program, ya kan? Kemudian dia diberi TTD, ya. Minum tablet tambah darah itu iron pill, ya. Ini ada kendalanya. Apakah mereka minum benar atau enggak? Datang ke Yankes, ke puskesmas dikasih TTD, dibawa pulang, tapi nggak diminum. Atau minum sekali, habis itu mual, habis itu nggak dilanjutkan lagi. Maka disitulah compliance-nya rendah. Itu faktor kepatuhan, ya, drop out. Kemudian kalau sudah diminum, tapi ternyata konsumsi makanan sehari-hari itu banyak aspek inhibitor faktor, ya. Iya, kalau inhibitor faktor maka udah diminum tapi penyerapannya rendah, kan begitu. Untuk bisa meningkatkan kadar Hb itu ternyata hambatannya banyak ya dari sisi program. Lanjut. Jadi apa yang problem lainnya? Nah sekarang kalau kenapa ibu hamil itu enggak patuh minumnya? Karena dianggap sebagai obat. Ya, dibutuhkan sebagai dianggap itu sebagai obat, jadi nggak diminum. Ya. Kemarin waktu kakak-kakak kalian atau kalian ya, kalian tuh sekarang semester berapa ini? 6. Ini yang kemarin ikut Kampung Emas, ya. Ini kalau angkatan kalian ya, betul ya. Nah itu kan dianggap
sebagai obat. Jadi minumnya kalau dia sakit gitu kan keliru tuh. Sehingga tablet tambah darah atau kalatuni yang multiple mikronutrien itu ya itu harusnya disertai dengan edukasi. Jadi masalah sekarang itu bahwa kekurangan ya zat besi ataupun mikronutrien lain ya itu bukan hanya pada saat hamil tapi sudah sebelum hamil itu juga sudah mengalami defisiensi. Oleh karena itu intervensi itu juga harusnya sejak sebelum pregnancy ya kan. Providing and supplementation itu biasanya itu during the second and third trimester of pregnancy it's not enough to meet the requirement. Nah ini kan pada kenyataannya kan di situ. Sehingga supplementation program must targeted women prior to not just during pregnancy. Jadi pada ibu sebelum hamil. Nah ini kalau dosis program itu memang harian. Nah, beberapa penelitian menggunakan dosis mingguan, tapi ya ditetapkan sudah program itu sebagai dosis harian. Lanjut. Nah, kalau kita menggunakan life cycle approach, itu mestinya intervensi itu bisa di berbagai life cycle nih. Masa bayi, ya siru, anak-anak balita, anak-anak sekolah, ya dengan school feeding yang disertai dengan tablet tambah darah, kemudian pada remaja putri, ya. Nah, tentunya juga pada saat prakonsepsi ya pre-pregnancy itu pasti harus diberikan juga pada masa pregnancy kan yang sudah ada daily supplementation. Lanjut. Nah, sementara nih ada kesepakatan para pakar ya itu bahwa daily iron supplementation more than 30 mg should be added with zinc supplementation. Harusnya kalau dosis Fe dalam suplemen itu lebih dari 30 miligram per hari, harusnya ada ZN-nya. Kenyataannya kita tablet tambah darah kita ya tetap saja cuman Fe plus asam folat, harusnya ada ZN. Bahkan multiple mikronutrien. Nah sekarang nanti Ibu akan cerita. Barusan tadi kan Ibu rapat dengan Pak Menkes, Pak Menkes Budi Dirjen Kesmas itu membahas saatnya TTD itu diganti ya, diganti dengan multiple mikronutrien ya, yang Ibu gunakan. Ibu penelitian dengan multiple mikronutrien ya sepanjang sudah sejak lama nih tahun 2010 ya sekarang nih baru dipakai oleh Kementerian Kesehatan nanti akan untuk sebagai dasar rekomendasi ya dasar untuk pengambilan keputusan ya kebijakan menggantikan TTD saatnya diganti. Oke, lanjut. Nah, pilot project dengan menggunakan multiple micronutrient supplement. Nah, ini sekarang sedang Bu Mami lakukan ini di berbagai kabupaten ya. Ini sudah oleh Kementerian Kesehatan itu nanti menjadi evidence base-nya dari Bu Mami ya, penelitian Bu Mami itu jadi evidence base untuk Kementerian Kesehatan. Ini nanti akhirnya bersama-sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin dan Universitas Pajajaran tadi barusan rapat tadi kita tinggal menunggu Menteri Kesehatan nanti menetapkan ada regulasi baru ya penggunaan multiple mikronutrien ini dengan 15 macam vitamin mineral. Nah, ini kan dosis vitamin mineral yang digunakan. Begitu. Nah, yang mengawali dulu UNICEF di Indonesia itu di Lombok Tengah, Sika, Belu, ya itu di NTT itu ya. Lombok Tengah di NTB, Sika dan Belu itu di NTT, Klaten di Jawa Tengah. Kemudian Bu Mami di Probolinggo ya. Sekarang Bu Mami punya 27 kabupaten
di Indonesia yang menggunakan multiple mikronutrien di bawah supervisinya UNER, ya, UMAMI, ya. Ini yang jadi bahan untuk rekomendasi bagi Kementerian Kesehatan. Lanjut. Nah, ini hasil-hasil penelitian dengan multiple mikronutrien itu, ya. Nah, ini sudah semakin banyak. Ini kan evidence lama nih. Tahun 2008 itu penelitian di Lombok, ya, di berbagai negara sudah menggunakan. Sekarang UNER sudah punya 27 kabupaten. Dan ini slide-nya belum Ibu tambahkan. Lanjut. Itu tadi program suplementasi. Nah, sekarang suplementasi untuk mengatasi anemia sudah diarahkan, mau diarahkan, ini siap-siap. Ya, sekarang masih pakai TTD. Nah, sekarang kita sudah sedang nanti peralihan menuju ke tablet, menuju kepada multiple mikronutrien. Nah, kemudian program kedua itu fortifikasi. Fortifikasi zat besi di Indonesia itu dipilih bahannya itu terigu sebagai apa namanya, vehicle. Fortifikannya adalah Fe. Ya. Kenapa digunakan terigu? Ya, karena terigu ini sekarang sudah menjadi staple foodnya orang-orang Indonesia, ya, dalam bentuk mie. Ya. Mie itu dikonsumsi di skala umur, ya, di berbagai pelosok daerah di Nusantara ini, ya kan? Lanjut. Fortifikasi merupakan bentuk program yang memiliki cost, ya, effectiveness paling tinggi. Lihat nih, 84, lainnya ada sekian. Artinya apa? Dalam setiap unit harga atau unit uang yang dibutuhkan untuk program itu, dampaknya lebih besar. Gitu. Lanjut. Kemudian program berikutnya adalah modifikasi menu. Modifikasi menu itu, ya, isinya adalah edukasi. Karena tidak mungkin pemerintah menyediakan makanan, ya, itu, ya, kecuali itu untuk PMT, ya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, ya. Tetapi prinsipnya ini adalah edukasi, agar masyarakat mengkonsumsi makanan dengan prinsip ini, meningkatkan konsumsi makanan sumber zat besi, meningkatkan makanan sebagai enhancer faktor penyerapan zat besi, dan mengurangi makanan sumber inhibitor penyerapan zat besi, yaitu melalui pendidikan gizi. Lanjut. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian penyakit parasit. Nah, penyakit parasit itu cacing, intinya memutus rantai transmisi, ya, kebiasaan hidup sehat, sanitasi lingkungan, ya, WOS and PHBS, ya kan. Malaria, daerah-daerah tertentu ini masih merupakan daerah yang endemik malaria, maka diatasilah dulu masalah malarianya, ya, baru kemudian itu TTD itu bisa diberikan. Karena apa? Tidak bisa dibarengkan tuh. Orang-orang yang infeksi diberikan TTD, maka zat besi itu bisa menjadi media untuk perkembangan bakteri justru. Oleh karena itu bakterinya harus dihilangkan dulu, matikan dulu dengan antibiotik, ya, untuk penanganan penyakitnya. Setelah itu baru disuplemen. Nah, begitu apa namanya, program terkait dengan apa namanya, anemia. Ada pertanyaan? Ini kalian kelas apa? A atau B? Kelas A. Jadi program gizi evaluasi A. Oke. Sekarang tanggal berapa? 19 ya? 19.
Untuk absensinya, ini masuk semua enggak? Kalian satu kelas berapa? Oke, Ibu masukkan, Ibu bantu masukkan nama-nama kalian yang hadir. Ibu cek ya. Ibu absen. Sebentar, mungkin Ibu bisa masuk lewat Zoom. Link Zoom, nih komputernya baru fungsi. Tadi update. Kalian bisa scan atau bisa Ibu bantu masukin. Ibu absennya Adelia, ada Adelia Lesti? Ada Adelia Lesti, Ibu cek ya. Kemudian Dayan ada. Ibu bisa. Silakan. Nanti yang kesulitan scan baru ini aja ke Bu Mami, nanti Bu bantu. Ya. Permisi Prof. Mami, mungkin bisa minta tolong untuk mengabsenkan atas nama Mahda Putri.
Mahda Putri. Mahda Mahda, oh ya, Mahda Putri sudah. Terus siapa lagi? Permisi, Prof. Karisa. Saya atas nama Karisa. Oke. Terus siapa Terima lagi? kasih. Permisi, Prof. Atas nama Hairani. Hairani. Ya. Makasih, Prof. Terus siapa lagi? Ini masih ada Aulia, ada enggak nih? Aulia Maulida. Ade Maya. Benita. Canisha. Ada enggak Canisha? Permisi Prof, mohon maaf. Saya atas nama Canisha terkendala absensi Prof. Ya, oke, Ibu masukin. Oke, Canisha sudah masuk. Terus apa lagi? Marfa. Marfa ada enggak? Kevin. Novita. Suraya. Sarifah. Enggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri. Eh, ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Kalau nanti ada yang mau kendala absen, bisa Ibu bantu. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Prof.